rekan-rekan, supervisor, dan semua karyawan Jakarta Comics yang saya hormati. Selamat datang ke pidato saya dan terima kasih atas kehadiran Anda. Pidatonya tidak mungkin selesai dengan puji syukur Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan komik industri Jakarta Comics. Dan ini dapat dilakukan melalui teknologi internet yang sudah dipakai dan terkait dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi internet dapat digunakan secara commerce oleh komik industri dalam masa ini. Maka mereka sekarang sudah sukses, dan contoh-contohnya adalah DC Comics dan Marvel Comics yang sejak tahun 30 sampai 40-an sudah berkuasa dalam komik industri. Dan sekarang aja mereka masih berkuasa dengan penggunaan teknologi internet ini. Industri manga juga dipakai dalam teknologi internet. Mereka memakainya untuk penggunaan commerce. Maka mereka sekarang punya fan base yang cukup besar di Asia, di Amerika Serikat, di Eropa, dan negara lain-lain yang maju. Industri komik yang baru sekarang juga dilihat dalam Dark Horse Comics dan Image Comics. Jadi mengapa mereka ini sangat sukses dalam mengembangkan komik industri mereka? Karena dalam masa ini sudah diperkenalkan yang dinamakan e-comics. Itu adalah versi elektronik komik yang mencapai jangkauan pembaca secara global dengan cepat. Karena itu melalui internet yang selalu terkait dengan sesama lain. Akses komiknya juga sudah luas dengan teknologi, dan pembaca tidak harus membuang kertas, membuang uang untuk membeli ke toko-toko komik dan membeli cetakan komik. Mereka sudah dapat membelikannya di teknologi mereka melalui internet. Contoh dari ini adalah Marvel Unlimited, tempat penjualan e-comics yang dimana 17.000 komik sudah ada dan disediakan jika berlangganan dengan mereka. Mereka dapat diakses secara internasional, dan pembacanya dapat menikmati komik-komik sebanyak itu. Sudah cukup keren. Marvel Unlimited pada tahun 2010 tidak diinvestasi dengan minimal, atau e-comicsnya kurang terkenal pada tahun itu, jadi mereka hanya mendapat 15 juta sampai 20 juta dengan mencetak 290.000 komik. Tapi pada tahun 2014 dengan pengembangan e-comics, mereka bisa menghasilkan jumlah komik yang kecil dengan mendapat keuntungan 20 sampai 25 juta. Dan mereka, Marvel Unlimited, juga memiliki banyak penawaran jika berlangganan dengan mereka. Maka banyak pembaca yang tertarik dengan membaca Marvel Comics pada masa ini. Komik digital atau e-comics adalah mainan yang sangat esensial dengan mengembangkan komik industri. Tetapi juga ada konsekuensinya. Jika memakainya terlalu banyak, maka gampang diserang dengan apa yang dinamakan piracy atau pembajakan. Nah, pembajakan itu adalah mengambil produk industri yang original dan menyebarkannya ke internet secara global. Jadi ini juga dapat menghapus hak cipta penulis dan penggambar komik ini yang bekerja dengan keras. Dan mereka atau pembajakan
industri pembajakan ini menjualnya dengan harga yang lebih murah atau bisa saja dengan gratis. Jadi bagaimana kita dapat mengalahkan mereka, bersaing dengan mereka, supaya komik industri terlihat lebih besar dan dapat merendahkan industri mereka. Komik-komik tidak boleh terlalu mahal, dan kualitas komik kita harus baik. Jadi yang saya bahaskan itu, jika Anda mengingat, adalah e-comics yang dapat mengembang industri komik kita versi digital yang dapat memberikan kita keuntungan yang besar, dan juga kita dapat mengalahkan pembajakan di komik industri online dengan kualitas komik yang bagus dan harga-harga yang murah dan hal-hal eksklusif yang seperti diberikan oleh Marvel untuk mengalahkan industrinya. Jadi demikian pidato saya. Terima kasih atas perhatian rekan, supervisor, dan semua karyawan Jakarta Comics, dan semoga dapat melihat dan membantu industri ini dengan visi dan rencana yang sama. Terima kasih.